Shalom, perkenalkan nama saya Desi Runanit Bani, kelas B, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini semester 1, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya akan menyampaikan materi tentang hakikat perkembangan anak usia dini dan teori tentang pertumbuhan dan perkembangan serta pola perkembangan anak. Pengertian perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai satu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik secara fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Hakikat perkembangan anak usia dini. Setiap anak bersifat unik. Tidak ada dua anak yang sama sekalipun kembar siam. Setiap anak terlahir dengan potensi yang berbeda-beda, memiliki kelebihan, bakat, dan minat sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap anak tidak sama, ada yang sangat cerdas, ada yang biasa saja, dan ada yang kurang cerdas. Perilaku anak juga beragam, demikian pula langgam belajarnya. Berdasarkan teori perkembangan anak, diyakini bahwa setiap anak lahir lebih dari satu bakat. Bakat tersebut bersifat potensial dan ibaratnya belum muncul di atas permukaan air. Untuk itulah, anak perlu diberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangannya dengan cara memperkaya lingkungan bermainnya. Oleh karena itu, para pendidik anak usia dini perlu mengenal pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan khusus. Dengan memahami kebutuhan khusus setiap anak, diharapkan para guru mampu mengembangkan potensi anak dengan baik. Anak usia dini sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental yang paling pesat. Pertumbuhan dan perkembangan telah dimulai sejak prenatal, yaitu sejak dalam kandungan. Begitu pentingnya usia dini sampai ada teori yang menyatakan bahwa pada usia 4 tahun 50% kecerdasan telah tercapai dan 80% pada usia 8 tahun. Anak usia dini juga sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental yang sangat pesat. Sel-sel tubuh anak tumbuh dan berkembang amat cepat. Makanan bergizi dan seimbang serta stimulasi pikiran sangat diperlukan untuk mendukung proses tersebut. Selain pertumbuhan dan perkembangan fisik dan motorik, perkembangan moral atau termasuk kepribadian, watak dan akhlak, sosial, emosional, intelektual, dan bahasa juga berlangsung amat pesat. B. Teori pertumbuhan dan perkembangan. Ada 6 teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, teori behaviorisme. Perilaku dapat dibentuk dengan memberikan jawaban dalam bentuk kata-kata ataupun tindakan tertentu. Yang kedua, teori maturationis. Pengalaman memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan. Teori ini percaya bahwa suatu tingkatan perkembangan anak adalah penentu yang paling utama dalam hal kesuksesan sosial dan intelektual, terutama di dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, teori interaksi, bahwa anak-anak itu membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan. Anak-anak bukanlah suatu objek penerima pengetahuan yang pasif, melainkan mereka dengan aktif melakukan pengaturan pengalaman mereka ke dalam struktur mental yang kompleks. Yang keempat, teori psikoanalisis. Anak-anak bergerak melalui langkah-langkah yang berbeda dengan tujuan untuk mencari kepuasan yang berasal dari sumber berbeda, di mana mereka juga harus berusaha untuk menyeimbangkan keadaan tersebut dengan harapan orang tua. Yang kelima, teori pengaruh. Seorang anak akan berkembang secara menyeluruh. Perkembangan di satu area pasti mempengaruhi perkembangan di dalam area yang lain. Yang keenam, teori konstruktivisme. Bertolak dari satu keyakinan bahwa belajar adalah membangun pengetahuan itu sendiri setelah dicernakan dan kemudian dipahami dalam diri individu dan merupakan perbuatan dari dalam diri seseorang. C. Aspek perkembangan anak usia dini. Terdapat 6 aspek perkembangan yang membentuk fokus sentral dari pengembangan kurikulum bermain. Di antaranya, pertama, kesadaran personal. Permainan yang kreatif memungkinkan perkembangan kesadaran personal. Bermain
mendukung anak untuk tumbuh secara mandiri dan memiliki kontrol atas lingkungannya. Melalui bermain, anak dapat menemukan hal yang baru, bereksplorasi, meniru, dan mempraktikkan kehidupan sehari-hari sebagai sebuah langkah dalam membangun keterampilan menolong dirinya sendiri. Keterampilan ini membuat anak merasa kompeten. Yang kedua, pengembangan emosi. Melalui bermain, anak dapat belajar dan menerima, berekspresi, dan mengatasi masalah dengan cara yang positif. Bermain juga memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal diri mereka, untuk mengembangkan pola perilaku yang memuaskan dalam hidup. Yang ketiga, membangun sosialisasi. Bermain memberikan jalan bagi perkembangan sosial anak ketika berbagi dengan anak lain. Bermain adalah sarana yang paling utama bagi pengembangan kemampuan bersosialisasi dan memperluas empati terhadap orang lain, serta mengurangi sikap egosentrisme. Yang keempat, pengembangan komunikasi. Bermain merupakan alat yang paling kuat untuk membelajarkan kemampuan berbahasa anak. Melalui komunikasi inilah, anak dapat memperluas kosakata dan mengembangkan daya penerimaan serta pengekspresian kemampuan berbahasa mereka melalui interaksi dengan anak-anak lain dan orang dewasa pada situasi bermain spontan. Yang kelima, pengembangan kognitif. Bermain dapat memenuhi kebutuhan anak untuk secara aktif terlibat dengan lingkungan, untuk bermain dan bekerja dalam menghasilkan suatu karya, serta untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan kognitif lainnya. Bermain menyediakan kerangka kerja untuk anak, untuk mengembangkan pemahaman tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan lingkungan. Bermain adalah awalan dari semua fungsi kognitif selanjutnya. Oleh karenanya, kognitif atau pemikiran anak sangat diperlukan dalam kehidupan anak-anak. Yang keenam, pengembangan kemampuan motorik. Kesempatan yang luas untuk bergerak, pengalaman belajar untuk menemukan, aktivitas sensor motor yang meliputi penggunaan otot-otot besar dan kecil memungkinkan anak untuk memenuhi perkembangan diri, orang lain, dan lingkungan. Bermain adalah awalan dari semua fungsi kognitif selanjutnya. Oleh karenanya, kognitif atau pemikiran anak sangat diperlukan dalam kehidupan anak-anak. Yang keenam, pengembangan kemampuan motorik. Kesempatan yang luas untuk bergerak, pengalaman belajar untuk menemukan, aktivitas sensor motor yang meliputi penggunaan otot-otot besar dan kecil memungkinkan anak untuk memenuhi perkembangan perseptual motorik. Bermain dapat memacu perkembangan perseptual motorik pada beberapa area, yaitu A. Koordinasi mata, tangan, atau mata kaki. Yang B. Kemampuan motorik kasar. C. Kemampuan bukan motorik kasar. D. Manajemen tubuh dan kontrol. D. Pola perkembangan anak. Ada beberapa pola perkembangan anak, yaitu sebagai berikut. 1. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik berlangsung secara teratur, tidak secara acak. Perkembangan bayi ditandai dengan adanya perubahan dari aktivitas yang tidak terkendali menjadi suatu aktivitas yang terkendali. Bayi belajar untuk mengendalikan kepala, menggapai sebuah objek, dan barangkali berdiri dan berjalan di tahun pertama. Beberapa hal dapat membantu kita dalam mengembangkan keadaan fisik dari anak-anak lewat kegiatan-kegiatan. A. Menyediakan permainan di luar ruangan. B. Meyakinkan anak-anak bahwa mereka memiliki suatu kesempatan untuk berada di dalam suatu area permainan yang berisi matras, bola, karet, dan target, dan bahan-bahan lain yang dapat mendukung. Yang kedua, perkembangan sosial. Perkembangan sosial dan emosional bayi juga dapat dibedakan pada respon yang diberikan terhadap suatu stimuli seperti lapar atau dingin, maka akan menimbulkan tangisan yang tidak dikhususkan bagi stimuli tersebut. Yang ketiga, perkembangan emosional. Perkembangan emosional seperti perkembangan fisik dan sosial mengikuti tahapan perkembangan yang dapat diramalkan tentang pertumbuhan.
Bagi anak-anak yang berada di bangku taman kanak-kanak dan kelas 1 sudah dapat menyatakan dan melabelkan suatu emosi yang luas. Mereka dapat menguraikan rasa sedih yang mereka alami, rasa marah atau perasaan senang, dan juga menguraikan suatu situasi yang merupakan emosi yang dihasilkan oleh anak-anak yang lain. Yang keempat, perkembangan intelektual. Perkembangan kognisi mengacu pada perkembangan anak dalam berpikir dan kemampuan untuk memberi alasan. Perkembangan kognitif dari anak-anak yang lebih mudah diuraikan dalam beberapa teori yang berbeda di dalam kurun waktu yang berbeda. Para pendukung teori behavior memiliki segi pandang bahwa anak-anak tumbuh dengan mengumpulkan informasi yang semakin banyak dari hari ke hari. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.